Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya kabar kita semua dahsyat, luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Hari ini dalam sharing singkat firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Amin saudara, kita akan beribadah bersama-sama. Walau tanpa tatap muka langsung, saya percaya Tuhan hadir. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah saudara, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah menjaga pikiran. Katakan bersama dengan saya, menjaga pikiran. Nah saudara, pikiran kita ternyata perlu dijaga. Ayat dasarnya saya ambil sebagai pendahuluan di Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat saudara dengan singkat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu maha tahu. Dia tahu di saat saudara duduk, berdiri, berpikir. Bayangin, saudara kita sedang berdiri dan duduk aja, dia tahu. Kita sedang berpikir aja, menerawang. Tuhan tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, kita mau belajar malam ini. Ini beberapa ayat yang saya akan bacakan untuk saudara pada malam hari yang berbicara tentang pikiran. Karena apa, saudara? Apa yang kita dengar tanpa kita sadari, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang timbul di hati kita, lalu kita kelola di pikiran kita, itu bisa menjadi tindakan. Kalau sudah menjadi tindakan, dia akan naik lagi menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tidak dirubah, akan terus-menerus menjadi karakter. Nah, saudara, biarlah pikiran saudara dan saya itu mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ada lagi dalam Matius 15 ayat 19, saya akan bacakan dengan singkat. Ayat-ayat yang berbicara tentang pikiran. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ternyata dari hati itu timbul pikiran-pikiran yang jahat. Perzinahan, pembunuhan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan segalanya. Nah, saudara, itu sumbernya dari hati, lari ke pikiran, diolah ke pikiran, lalu kita akan bertindak. Oleh sebab itu, janganlah kita berpikir yang sia-sia. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam poin. Saya catat di catatan saya, ada 4 cara untuk menjaga pikiran saudara dan saya. Ada 4 cara untuk menjaga pikiran kita, agar supaya pikiran kita terus selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Yang pertama, saya temukan ayatnya, saudara. Harus ada landasan ayatnya, saudara. Saya berbicara bukan karena pengalaman, bukan karena kepandaian, bukan karena apapun, tetapi ada landasan ayat Alkitabnya, saudara. Yang pertama saya temukan, saudara, di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai seterusnya. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, saudara, di ayat 23-nya itu ada tertulis supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada kata pikiranmu. Jadi saudara, Tuhan tuh senantiasa ingin memperbarui pikiran kita, saudara. Masalahnya saudara mau apa enggak? Masalahnya saya dan saudara mau apa enggak? Jadi yang pertama, cara pertama untuk kita menjaga pikiran kita, kita harus menjadi manusia baru. Katakan bersama dengan saya, manusia baru. Saudara dan saya harus menjadi manusia baru. Apa arti manusia baru, saudara? Manusia baru adalah menanggalkan kehidupan yang lama, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan pola pikir yang lama. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang baru, sehingga saudara saya menjadi manusia yang baru. Yang mengerti, katakan amin. Itu cara yang pertama, saudara. Untuk menjaga pikiran kita, tidak ada cara lain. Kita harus menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru
Artinya menanggalkan manusia lama, menanggalkan perbuatan yang lama, pikiran yang lama. Amin, saudara. Dan yang kedua, saudara, saya temukan di dalam ayatnya, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, saya akan bacakan buat saudara dengan singkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Cara yang kedua untuk kita tetap menjaga pikiran kita di dalam kehendak Tuhan, kita harus hidup di dalam damai sejahtera Allah setiap hari. Saudara dan saya harus hidup di dalam damai sejahtera Allah setiap hari. Ayat yang tadi saya sudah bacakan, Filipi 4 ayat 7, dasar ayatnya itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita hidup damai, rumah tangga kita damai, rumah tangga kita, pergaulan kita, istri, suami, anak kita, kita semua hidup dalam kedamaian, maka saya percaya pikiran saudara dan saya akan terjaga, akan selaras di dalam Tuhan. Bukan saya yang katakan, firman Allah yang mengatakan. Amin, saudara. Kita harus hidup dalam damai sejahtera untuk menjaga pikiran kita di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, saya temukan ayatnya untuk menjaga pikiran kita di dalam jalannya Tuhan. Terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Ini ayat yang sudah cukup terkenal. Mungkin sudah tidak asing lagi buat telinga saudara. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa cara yang ketiga untuk menjaga pikiran saudara dan saya tetap berjalan di jalurnya Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus berpikir yang positif, bukan yang negatif. Amin, saudara. Tadi udah dibilang, saudara-saudara, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, bla 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 bla. Wow. Positif semua, saudara. Meskipun ada badai gelombang di depan kita, meskipun ada sakit penyakit yang sedang menyerang kita, meskipun ada masalah finansial yang sedang menyerang kita, meskipun ada sikon yang tidak enak menyerang kita, saudara, pesan Tuhan malam ini, tetap berpikir yang positif. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, yang terakhir, yang keempat, untuk menjaga pikiran saudara dan saya supaya tetap berjalan di jalannya Tuhan. Yang keempat, saya temukan ayatnya, saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 12. Wow, luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu menuntun kita step by step. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, di situ di ayat 12 yang terakhirnya ada tertulis, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan, firman Allah itu sanggup membedakan pertimbangan, hikmat, pikiran kita. Dahsyat, saudara. Kesimpulannya apa, saudara? Cara yang keempat untuk menjaga pikiran kita, tidak ada jalan lain. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran saudara dan saya dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, pergunakan handphone kita, media sosial, sosmed, pergunakan semuanya itu untuk memenuhi pikiran saudara dan saya dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita masing-masing semua punya grup WhatsApp atau grup apapun. Setiap pagi firman Tuhan berdatangan, silih berganti, tang-tong, tang-teng, tang-teng, tang-teng. Wow, bukankah itu menjadi berkat buat kita, saudara? Pagi hari, pikiran kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Begitu baca firman terlebih dahulu, saudara. Wow, sungguh indah. Permuliakan Tuhan dengan gadgetmu, dengan HP-mu, dengan sosmedmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya review dari awal, saudara. Ada 4 cara untuk menjaga pikiran saudara dan saya. Yang pertama,
Yang pertama, kita harus menjadi manusia baru. Artinya, kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan manusia lama kita. Kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tinggalkan. Jadi yang baru. Menjadi baru. Itu keputusan saudara. Yang kedua, untuk menjaga pikiran saudara dan saya, yang kedua saya temukan kita harus hidup dalam damai sejahtera. Saudara berdamailah dengan semua orang. Dengan keluargamu, handai tolan, keluarga, kerabat, semuanya. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, kita harus berpikir positif dalam situasi kondisi apapun. Dan yang terakhir, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, ajar kami untuk berpikir yang positif. Berpikir yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.